Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi bertemu pada pagi hari ini melalui persekutuan ibadah kita pada hari Senin 27 September 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 3 ayat yang pertama. Puji Jehovah, Adonai. Puji ibadah takkan sesudah doa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, nas renungan untuk kita dari firman Tuhan yang berkumandang untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 30. 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Demikian dikatakan di sana. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kebanyakan orang sangat mahir di dalam mengalihkan pembicaraan saat topik pembicaraan tersebut mulai mengarah atau mulai menguak kelemahan dan kekurangan diri mereka. Dan jika hal-hal yang memalukan dari diri mereka mulai dibongkar, maka akan dibangun berbagai alasan dan penjelasan luar biasa untuk melindungi dan membenarkan setiap tindakan dan perilaku yang lemah dan yang kurang itu. Alasan dari semuanya itu adalah menyelamatkan citra hidup atau menyelamatkan muka. Saudara-saudariku, jadi apa yang harus kita ambil dari pernyataan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 30 ini? Orang-orang akan berpikir bahwa Paulus jika dia dipaksa dan harus ikut serta terjerumus di dalam hal membenarkan diri, setidaknya yang pertama dia lakukan adalah mengungkapkan beberapa pencapaian terpuji atas sesuatu prestasi yang akan membungkam orang-orang yang menuduh dia sebagai rasul palsu. Tentu saja itulah strategi yang selalu dipakai oleh orang-orang di Korintus untuk mendapatkan pembenaran bagi dirinya. Mereka cukup mahir menyusun daftar pencapaian penting yang akan membuat mereka berbeda dan lebih menonjol daripada orang-orang pada umumnya. Bagi mereka, citra adalah segalanya. Apapun yang mungkin mereka tetapkan untuk membedakan mereka dari kebanyakan orang dan demi meyakinkan orang lain
bahwa Tuhan telah mengurangi mereka dengan otoritas yang luar biasa, maka semuanya hal itu harus dipertahankan. Saudara-saudariku, namun komitmen utama Paulus atas setiap pencapaian terbaik yang diterimanya dan yang diyakininya berasal dari Allah sama sekali tidak mengizinkan dia untuk terlibat di dalam perilaku dan sikap yang seperti demikian. Dalam membangun istilah kelemahan di dalam nas ini, Paulus tidak sedang berbicara tentang dosa akibat dari ketidaktaatan terhadap kehendak Allah. Kelemahan yang dimaksudkan mengacu kepada kegagalan dan kekurangan yang dirasakannya menurut standar kedagingan atau standar dunia ini. Saudara-saudariku, Paulus mengakui bahwa ia cenderung melakukan segala hal untuk kemuliaan Tuhan. Dia bangga bahwa dia telah menanggung begitu banyak pencobaan karena kekristenan. Dan karena dia memiliki pikiran yang mampu merasakan penderitaan orang lain dan memasuki penderitaan dan cobaan yang mereka hadapi. Sekalipun keadaan mengharuskan Paulus untuk bermegah, dia mengubah kesempatan itu menjadi peristiwa yang menekan kelemahan fana dirinya dan membuktikan ketergantungan dirinya kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan bermaksud untuk memuliakan dirinya dengan menggunakan hal-hal yang lemah dan yang bodoh di dalam dunia ini. Dengan cara ini, ketika Tuhan melakukan sesuatu yang benar-benar hebat melalui hal yang lemah dan bodoh, jelaslah bahwa Tuhan bukan manusia yang menginginkan untuk menerima pujian dan kemuliaan. Duri dalam daging Paulus yang membuatnya menjadi lemah, dan dengan demikian membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi alat kuasa Allah di dalam yang dipakai Allah di tengah-tengah kehidupannya. Namun kelemahan dirinya tidak menghalangi dia untuk melayani Tuhan. Sebaliknya, itu membuat dia memenuhi syarat untuk melayani Tuhan di dalam kuasanya. Hal ini terjadi karena kekuasaannya sempurna di dalam kelemahan. Itu yang kita lihat di ayat yang ke-9. Tuhan berjanji untuk menunjukkan kuasanya di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa lemah dan seberapa tidak sanggupnya Paulus pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari, hal ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa lemah, mengalami cobaan, kegagalan, maka kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Dan kita dimampukan untuk menanggung semuanya. Kekuatannya menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Dengan demikian kasih karunia-Nya dimanifestasikan di dalam diri kita. Ketika kita lemah di dalam diri kita sendiri, maka kita kuat di dalam kasih karunia Tuhan kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menghadapi dan menjawab segala tantangan hidup kita dengan berani dan dengan tidak mengenal takut, karena Tuhan yang akan menjadi pendamping bagi kita. Jika Tuhan mengirim kita di jalan yang berbatu, Dia akan memberikan kepada kita sepatu yang kuat, agar kita tetap teguh, tahan, dan mampu menghadapi setiap hal-hal di tengah perjalanan kita. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 587 ayat yang pertama.
perhimpunan rohani berpasangan rohani. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih, memuji, memuliakan Engkau yang telah memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kasih karunia untuk mengatasi segala kelemahan kami, untuk mengatasi segala kekurangan hidup kami dan ketidakmampuan kami dalam menjalani segala sesuatu dalam setiap langkah kami, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, berita firman yang telah berkumandang daripadamu di dalam hidup kami pada hari ini telah mengawali langkah kami untuk memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, kami telah menerima bekal yang daripadamu, di mana kasih karuniamu yang selalu menguatkan kami untuk melalui setiap jalan hidup kami. Sekalipun kami lemah, sekalipun kami berkekurangan, namun dalam semuanya itu Engkau menyempurnakan keselamatanmu, menyempurnakan kemegahanmu, menyempurnakan sukacita yang baru yang telah Kau persiapkan bagi kami, agar kami dapat bermegah dari segala kelemahan kami, namun bermegah di dalam Engkau Tuhan. Dengan demikianlah kami memuji dan menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, serta mengangkat segala kemuliaan bagi-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Ketika kami akan menjalani hari-hari ini, Tuhan, lindungilah kami, peliharalah hidup kami, beri hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan dalam melakukan setiap aktivitas kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.